bersuka cita di hari ini. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita bersyukur seminggu telah berlalu dan kembali kita berkumpul di tempat ini. Kita memasuki minggu terakhir di bulan ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa kehidupan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan. Kita bersyukur untuk keluarga. Kita bersyukur untuk teman-teman. Kita bersyukur untuk rekan kerja. Kita bersyukur untuk sahabat. Kita bersyukur untuk teman. Kita bersyukur untuk semua hal yang Tuhan boleh berkati dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Mari nyatakan syukur kita. Mari ambil waktu yang indah ini. Maka nyatakan syukur kita. Banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk boleh datang memuji menyembah Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan Yesus, kami minta perkenanan daripadamu. Kau layakan setiap kami ya Bapa di surga. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berharum di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Kau layakan setiap kami Bapa di surga. Kau rapi setiap kami sehingga kami datang pada hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan baru. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Kami rindu untuk bawa penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada
biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu. Kami menyembahmu Yesus, menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Oh, haleluya. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan. Engkau mengenal setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami Tuhan. Dengan hati kami yang ikhlas kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Baik jemaat anak penyembahan, katakan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima bawa kehidupan kami, hidup kami, penyembahan kami. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami lakukan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu. Kami terima kasih untuk terima kasih buat keluarga yang Kau beri. Terima kasih buat sahabat yang Kau beri. Terima kasih buat teman. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan dekat. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Biarlah Engkau selalu kami puji. Biarlah Engkau selalu kami sembah. Biarlah Engkau selalu kami tinggikan. Biarlah Yesus yang kami tinggikan. Masih dalam sikap penyembahan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, sudah kita bangkit berdiri. Ku memuji, ku selalu puji-Mu. Kau yang layak
Yesus
mujizatmu ku alami sekarang ini. Kau sukanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidup saya. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu kebenaran firman-Mu. Engkau mengubah hidup kami jadi baru. Kenapa? Banyak orang yang percaya tapi tidak mengasihi Tuhan, bahkan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya dia punya kehidupan Roh Kudusnya tidak berkarya. Makanya kita belajar saat ini bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita ini. Kita bersama-sama dengan Roh Kudus, kita melakukan segala rencana Tuhan, segala firman Tuhan, agar hidup kita berbuah, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Banyak hal-hal yang Tuhan mau kerjakan bagi kita bersama-sama, tapi karena kita tidak taat, kita tidak setia, kita tidak mengasihi Dia, makanya Dia berdiam diri. Tapi ingat, Roh Kudus bisa meninggalkan kita. Saya percaya kalau orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Dia akan mengasihi kita. Tapi kalau tidak, Dia akan meninggalkan kita. Nanti kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kalau orang yang tidak setia, yang sungguh-sungguh menolak semua itu, maka Tuhan akan meninggalkan. Jadi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 kita akan baca bersama-sama dan kita imani dan amini untuk kehidupan kita. Kalau sudah dapat katakan amin. 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 Yesus menjanjikan penghibur ayat 15 bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu, Dia di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Roh Kudus mau berkarya dalam kehidupan kita. Dia mau menyatakan kemuliaan-Nya. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, jikalau kita melakukan perintah firman Tuhan, makanya Tuhan
Tuhan Yesus memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus-Nya. Nah, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan melalui Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyertai orang percaya dan untuk menjaga kehidupannya sehingga dia terpelihara sampai kedatangan Tuhan. Nah, Roh Kudus mengajarkan kita juga, mengingatkan bahwa setiap orang percaya untuk senantiasa mau dituntun, mau dipimpin, supaya dia jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia yang gelap ini, supaya jangan terpengaruh, terjerumus di dalam dosa, sehingga hilang kemuliaan Allah. Makanya kita hidup di dalam kuasa kegelapan. Makanya kita bersyukur kita ada di tempat ini. Roh Kudus mengingatkan kita untuk apa? Untuk bekerja sama, berkarya untuk memuliakan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan mendiamkan Roh Kudus, tapi kita harus mengaktifkan supaya jangan memadamkan dia. Nah, kalau sudah padam, tidak ada lagi. Kita sadar atau tidak sadar, lama-lama yang ada dalam hidup kita bukan Tuhan, tapi roh kegelapan. Sehingga apa? Roh dengan Tuhan tidak akan menyatu. Tuhan akan mengundurkan dirinya, meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita menolak Dia. Nanti kita akan baca firman Tuhan ini, supaya kita apa? Tuhan katakan, jangan padamkan roh. Kalau jangan berarti peringatan. Jangan sekali-sekali. Bukan padamkan, jangan. Ada kata jangan, berarti jangan sama sekali kamu padamkan. Berarti Roh Kudus yang hadir di sama hidup kita ini harus kita bekerja sama. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kalau hidup kita dalam kegelapan, Roh Kudus yang ada kuasa dunia dan membawa kita terjerumus, akhirnya apa? Hidup murtad. Nah, itu ada jalurnya. Makanya kita itu diajar lewat kebenaran firman Tuhan untuk sungguh-sungguh mengaktifkan, jangan membiarkan, mendukakan sampai kita sadar meninggalkan. Hati-hati Bapak Ibu, peringatan supaya kita ini yang sudah lama hidup dalam Tuhan, jangan kita padamkan roh, supaya lama-kelamaan dia akan meninggalkan kita. Apalagi sampai kita menolak dia. Nah, pengertian orang yang mengasihi Tuhan, yang setia, yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, yang pertama hidupnya apa? Harus lahir baru, datang bertobat, mengakui segala dosa, perbuatan. Supaya apa? Supaya hidupnya dibaharui, dimerdekakan. Sebagai tandanya Anda harus dibaptis. Bagi orang yang belum dibaptis harus dibaptis, sebagai tanda pertobatanmu di hadapan Tuhan. Dan engkau harus melakukan setia di dalam apa yang diperintahkan Tuhan. Semua kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari hidup kita hanya dituntut oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Dan Anda harus menerima baptisan roh, supaya ada kuasa, kekuatan, karunia-karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang belum memiliki baptisan Roh Kudus, atau yang belum memiliki karunia Roh Kudus, harus memiliki. Karena Anda berada dalam dunia ini, kuasa gelap yang selalu mengganggu Anda, yang selalu mengintimidasi Anda, yang selalu menjerat Anda, yang selalu mempengaruhi Anda untuk terjerumus kembali ke masa lalu. Makanya hidupmu harus memiliki karunia-karunia Roh Kudus, harus memiliki firman Allah, supaya Anda kuat mengalahkan kuasa-kuasa dunia. Itulah sehingga Roh Kudus menyatakan dirinya, jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia,
dan mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan sesuai dengan kehidupan kita, menghasilkan buah-buah pertobatan, menghasilkan buah-buah roh. Nah, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sudah memiliki Roh Kudus, tapi kita kadang merasa, aduh, apa yang Roh Kudus fungsi di dalam hidup kita? Kita sudah baca firman Tuhan, tapi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa memberikan pengertian bagi kita. Makanya kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, supaya kita diberikan ilham, diberikan pemahaman, diberikan pengertian. Karena Roh Kuduslah adalah milik sendiri, pribadi Allah sendiri. Nah, coba kita baca di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji nama Tuhan. Jadi peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang percaya, saya dan saudara Bapak Ibu, adalah pertama, memimpin hidupmu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal kebenaran itu. Itu firman Tuhan, dan mengajarkan kita jalan kebenaran apa yang ada dalam firman Tuhan, supaya kita apa? Supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Segala hal-hal yang tidak benar Tuhan selalu katakan lewat kebenaran firman, lewat pewahyuan, lewat hubungan kita dengan Tuhan. Dia akan memimpin hidupmu supaya jangan jatuh ke dalam dosa, karena ada kebenaran yang selalu menuntun hidupmu. Makanya setiap orang percaya harus selalu membaca firman Tuhan, karena di situ adalah tuntunan Tuhan untuk kita terhindar dari kehidupan dunia. Banyak orang cuma berdoa saja, banyak orang cuma meminta saja, tapi tidak tahu jalannya kemana. Padahal firman Tuhan sudah menyatakan bahwa di dalam kehidupan kebenaran firman Tuhan semua Tuhan sudah siapkan. Cuma kita tidak mau membaca firman Tuhan, cuma kita tidak mau melihat kebenaran firman Tuhan dalam setiap hari kita. Ada hal-hal yang harus kita peroleh pada hari itu. Ada hal-hal yang akan datang yang Tuhan ceritakan bagi kita, supaya kita jangan salah melangkah, terhindar dari malapetaka, terhindar dari dosa. Makanya Roh Kudus itu selalu memimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Itulah Roh kebenaran, itulah pribadi Allah. Dia tidak melihat kita mau jatuh, Dia tidak melihat kita sudah terjerat dalam dosa. Dia mau supaya kita hidup berkenan kepada Allah, supaya kita menikmati janjinya. Amin. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 tadi, memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan menyingkapkan, Roh Kudus akan memberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kondisi kehidupan dunia ini melalui kebenaran firman Tuhan. Banyak sebenarnya hal-hal yang akan terjadi. Orang lain tidak tahu, tapi kita tahu karena firman Tuhan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Kenapa? Karena kita cuma hidup seperti dunia. Padahal hidup kita itu sudah ada pedoman hidup, tuntunan hidup, yaitu firman Tuhan.
Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita jangan tertinggal. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan warning, memberikan pewahyuan bagi kita yang selalu setia. Firman Tuhan itu sudah diceritakan akan kejadian yang akan datang, tapi kita kadang tidak mau membacanya. Padahal disitulah mengenai kehidupan dalam dunia ini, bahkan sampai kerajaan Allah. Makanya kita harus minta pimpinan Roh Kudus supaya Dia menggairahkan hidup kita untuk membaca firman Tuhan, untuk kita dapat mengenal pribadinya. Dia menceritakan hal-hal duniawi, Dia menceritakan akan keadaan akan datang. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Roh Kudus yang utama adalah apa? Meninggikan Allah, memuliakan Allah. Kenapa? Karena kita orang yang percaya, sudah diselamatkan. Tiada lain yang kita kerjakan, memuji, memuliakan Allah. Maka di surga, pekerjaan kita hanya memuliakan Allah, meninggikan Dia. Tapi kalau kita tidak belajar dari bumi ini, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kehidupan kita selalu, adakah kita memuliakan Allah dalam setiap waktu kita? Mungkin di waktu senggang kita, adakah kita menyanyikan, memuliakan, meninggikan, mengagungkan? Atau kita melihat saja HP? Saya juga terus terang suka melihat HP. Maksudnya keadaan dunia, peperangan, kondisi dunia, mengenai pemerintahan. Tapi saya juga belajar. Saya minta pewahyuan dari Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan firman-Mu, dengan kondisi ini? Kita harus bergaul dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Kenapa? Dia ada di tengah kita. Dia berkarya dalam hidup kita. Dia mau bergaul, berbicara. Karena Dia mengasihi kita. Ambillah saat teduh bersama Roh Kudus. Mungkin 5 menit, setengah jam. Kalau tidak ada kegiatan, masuk di kamar atau di tempat lain berbicara Roh Kudus. Saya mengalami hal ini. Saya tahu Tuhan, saya tidak mampu. Engkau berikan saya kekuatan, Engkau berikan saya jalan keluar. Ingat, Roh Kudus itu penolong. Karena saya juga mengalami, Bapak Ibu, dalam kondisi dunia saat ini, kita tidak tahu prediksi-prediksi. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan terjaga dan terpelihara. Amin. Kita harus yakin, karena Dia Allah kita, Dia penolong kita, Dia pelindung kita. Jangan biarkan Dia berdiam diri. Kalau Dia sampai padam, yang ada dalam kehidupan kita bukan Roh Kudus lagi, tapi roh kegelapan. Karena padam, gelap, tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau hidup kita padam. Yang ada apa? Pikiran dari kuasa gelap. Yang keempat, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau kita baca Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus di sini, Dia menginsafkan akan dosa. Di saat kita berjalan, di saat kita melakukan, Dia selalu mengingatkan, jangan kamu lakukan segala dosa
dosa itu, perbuatan itu, kamu melanggar perintah, dia mengingatkan kita untuk kita jangan lakukan hal-hal yang berbuat dosa. Kalau kita melakukannya, maka dia akan mulai berdiam diri. Dia akan mulai menghindar. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena hidup kita berada di dalam dosa. Makanya kalau kita tahu hal itu, ada Roh Kudus yang jangan kamu berbuat, jangan kamu lakukan. Berarti apa? Dia menginsafkan kita supaya kita jangan melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Dengan cara apa? Hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Yesus telah naik ke surga, tetapi dia sebagai firman Tuhan yang saat ini kita baca dan dengarkan, itulah pribadi Yesus sendiri. Makanya kita harus baca firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus supaya kita mengilhami apa rencana Tuhan. Banyak orang selalu baca firman Tuhan tanpa berdoa. Menurut pemikiran logika itu akan tidak sampai satu tujuan. Karena logika dengan pewahyuan dari Tuhan itu berbeda. Kalau kita berdoa, kita akan dituntun Roh Kudus. Pikiran, hati, langkah kita, dia akan tuntun, memberikan pemahaman pengertian yang benar supaya kita apa? Supaya kita melakukan rencananya. Dan Roh Kudus juga mengingatkan akan penghakiman yang akan datang. Kalau engkau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mengasihi Dia, melakukan kebenaran firman-Nya, engkau akan selamat. Karena apa? Roh Kudus yang membimbing kita, yang menguatkan kita. Tetapi kalau kita tidak setia, tidak mengasihi Dia, malah kita mengasihi dunia ini, berarti kita bukan miliknya. Tempatnya nanti pada saat penghakiman, yaitu pasti api neraka. Kenapa? Karena kita bukan miliknya. Makanya kita harus sungguh-sungguh minta kepada Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, supaya kita jangan salah arah, jangan salah melakukan kehidupan kita yang tidak baik, tidak benar. Dia akan memimpin, menuntun, mengajar kita dan memelihara hidup kita. Nah, saya katakan tadi, dapatkah Roh Kudus atau undur daripada kehidupan kita sebagai orang percaya? Bukan saya, firman Tuhan sendiri menyatakan, Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan undur, akan meninggalkan kita kalau kita memberontak, melawan, menentang, berkhianat kepada Allah, murtad kepada Allah. Dia akan meninggalkan kita. Ini sangat keras. Makanya kita itu diperingati kalau kita hidup dalam Tuhan. Minta Roh Kudus selalu mengingatkan kita, berkarya dalam hidup kita, supaya kita jangan memberontak, jangan menolak akan kasih karunia-Nya, sehingga dia apa? Bisa berbalik melawan kita. Coba kita baca Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, pemberontakan sama dengan apa? Berkhianat, menolak akan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan meninggalkan dia, bahkan menjadi lawan dia. Coba kita baca Ibrani 3 ayat 11 dan 12.
Ibrani pasal 3 ayat 11 dan 12. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Pengertian orang murtad di sini adalah orang Kristen yang sadar. Nah ini, dia orang Kristen yang sadar, yang tahu bahwa dia telah memiliki keselamatan. Tetapi sesuatu dan lain hal, meninggalkan iman percayanya kepada Kristus, menolak, berkhianat akan perjanjian Tuhan di atas kayu salib. Jadi orang yang murtad, dia sadar, dia ini orang Kristen, sudah diingatkan, jangan lakukan itu, jangan lakukan, tidak. Saya lawan Allah, saya tidak percaya karunia Allah, saya tidak percaya karya Allah. Padahal dia orang Kristen. Sehingga apa? Dia melawan Allah. Coba kita baca Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab Ibrani 6, Ibrani pasal 6 sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kita ini, contoh ini, kita ini sudah menerima karunia Roh Kudus. Kita ini sudah mengecap karunia surgawi, firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dia mereka dan menghinanya di muka bumi. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jangan kita memandang enteng karya Roh Kudus dalam hidup kita. Apalagi kita tahu kita orang yang sudah percaya Tuhan sudah berikan keselamatan. Waktu yang lalu saya katakan, kita ini orang yang sudah terpanggil, terpilih, dan belum tentu kita ditetapkan. Bisa saja nama kita terhapus dalam kitab kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak taat, kita tidak setia, kita tidak datang di hadapan Tuhan. Semua orang sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi yang Tuhan mau bagi kita semua, mengasihi Dia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar sama dengan Bapak Ibu, bagaimana saya harus mengasihi Tuhan, supaya saya jangan tertolak, terhilang dari kehidupan bersama dengan Allah. Makanya kita saling menguatkan, saling menasehati, saling mengingatkan untuk kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama memiliki Roh Kudus. Untuk apa? Supaya difungsikan. Dia punya peranan dalam setiap kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita hadapi. Makanya hidup kita harus benar sungguh-sungguh. Coba baca lagi 1 Tesalonika 5 ayat 19. Singkat saja itu. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh, peringatan. Ini berarti apa?
peringatan, teguran keras Tuhan Yesus bagi kita semua. Jangan kamu padamkan roh. Berarti apa? Peringatan. Kalau Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita, jangan padamkan. Bisa saja dia tinggalkan kita. Kenapa? Saya katakan seperti yang tadi, kalau kita meremehkan Roh Kudus, kalau kita menolak Roh Kudus dalam hidup kita, orang bilang padam. Kalau orang padam, kehidupan kita apa? Gelap gulita. Berarti orang harus sadar bagaimana hidupnya harus terang, yaitu Roh Kudus selalu aktif bersama dengan kita. Kalau kita mulai padam, yang ada kuasa gelap, yang ada intimidasi iblis yang mempengaruhi kita. Sehingga apa? Padam di sini berarti kehidupan kita sudah dikuasai oleh roh kegelapan iblis. Sehingga apa? Kita mulai menolak dia. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam kegelapan. Kalau orang hidup dalam kegelapan, berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi dengan sadar, tahu hal ini, dia menolak lagi kehadiran Roh Kudus. Sehingga apa? Roh Kudus meninggalkan dia. Bukan berarti Roh Kudus selalu diam kepada kehidupan kita yang gelap. Dia akan meninggalkan kita kalau kita tidak bisa berbuat. Jadi persepsi orang, setiap orang berbeda. Tetapi firman Tuhan menyatakan demikian, ya kita harus tunduk. Pemahaman kita, coba kalau hidup kita dalam kegelapan terus menerus, apakah Roh Kudus mau tinggal dalam kegelapan? Apakah kita menghasilkan buah dalam kegelapan? Pasti tidak. Makanya Tuhan terang. Makanya peringatan, janganlah padamkan roh. Itu sangat keras bagi kita semua. Saya juga baca, Tuhan, berarti kalau saya padamkan roh, berarti saya berada dalam kegelapan. Apa yang harus kami berbuat? Tidak bisa. Akhirnya apa? Yang kita berbuat adalah kejahatan, dosa. Akibatnya kita mulai murtad, meninggalkan Allah. Sehingga apa? Dengan sendirinya roh undur daripada kita. Karena dia tidak mau tinggal kepada hidup yang gelap karena kesalahan kita. Apalagi kita sudah tolak dia. Nah, kita hidup di dunia ini tidak berada mengabdi kepada Tuhan. Kita mau kepada Tuhan Yesus atau kepada iblis. Itu saja dua. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, berarti Roh Kudus hadir. Tapi kalau kita mengabdi kepada kuasa gelap, Roh Kudus meninggalkan kita. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan kita. Tidak bisa. Makanya kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan selalu diingatkan, jangan padamkan roh. Mungkin ada juga di dalam firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Kenapa roh Tuhan mundur daripada Saul? Karena Saul melawan perintah Allah. Karena Saul jahat di mata Allah. Sudah diperingatkan sama Nabi Samuel. Sehingga apa? Tuhan mundur. Makanya kita hidup harus benar-benar di hadapan Tuhan. Selalu diingatkan sama Bapa Tuhan, selalu diingatkan oleh firman Tuhan, selalu diingatkan kepada orang-orang terdekat kita. Ayo ke gereja, ayo kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi hati kita menolak semuanya itu. Akhirnya kita mulai menyimpang, kita mulai murtad, kembali kepada penolakan kita. Yang luar biasanya kalau kita mengkhianati Tuhan, yang Tuhan telah menyelamatkan kita.
maka dia akan mundur. Nanti Bapak Ibu baca di 1 Samuel 13 sampai pasal 15 itu, bagaimana Samuel sudah peringati kepada Saul. Yang kedua, yaitu Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Samson dipakai Tuhan sebagai hamba Allah, hakim atas bangsa Israel. Tetapi karena perbuatan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dia tidak sadar roh Tuhan telah undur daripadanya. Mungkin kita merasa biasa-biasa saja, seakan-akan Tuhan itu biasa saja. Kita merasa pada menteng segala karunia-karunia, kita selalu diingatkan kita biasa saja, sehingga kita hidup dalam dosa. Kita sudah diingatkan, bisa saja hidup Anda, Roh Kudus meninggalkan Anda. Karena apa? Hidup Anda sudah dalam kegelapan, sudah menolak. Saya tidak percaya Kristus, saya tidak percaya karunia, saya tidak percaya, saya orang yang sudah menolak Dia. Ingat, jangan berkata-kata yang demikian, apalagi Anda sudah murtad. Makanya banyak orang-orang yang tidak sadar Tuhan meninggalkan dia. Jaga mulut kita, jaga kehidupan kita, hati-hati. Kita saling mengingatkan. Di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Milikilah hidupmu untuk apa? Senantiasa bergaul bersama Roh Kudus, selalu minta tuntunannya, supaya hidupmu jangan dalam kegelapan. Kalau Anda tidak berbuah, pasti ditebang. Kalau Anda tidak menghasilkan apa-apa di hadapan Tuhan dan ada waktunya, Anda pasti akan terhilang. Mungkin kita sadar hidup kita diberkati, hidup kita sukses, hidup kita ini, tapi hati kita sudah jauh dari hadapan Tuhan karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Sudah diingatkan sama hamba Tuhan, sudah diingatkan lewat firman Tuhan, tapi kita lalai. Bisa saja Roh Kudus mundur. Nah, yang lebih parah lagi Bapak Ibu, kalau kita sudah lebih menghujat Roh Kudus, itu ada poin-poinnya lagi. Tidak ada lagi pengampunan. Kita percaya firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus yang hadir dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara, biarkan dia berkarya. Dia mengingatkan, menuntun engkau, supaya apa? Jangan engkau terhilang, jangan engkau tidak berbuat, jangan engkau masuk di dalam kegelapan, tapi biarlah itu menyala-nyala, supaya hidupmu semakin berkobar untuk memuliakan nama Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan di atas kayu salib, itu engkau jaga sampai pada kedatangannya, sampai engkau dijemput Tuhan, supaya ada mahkota upah yang Tuhan berikan. Firman Tuhan itu sungguh luar biasa, keras, tapi membuat engkau sukacita. Keras untuk apa? Segala dosa kita. Keras supaya apa? Kita singkirkan segala kedagingan kita. Kita singkirkan segala kekuatan-kekuatan dunia yang mau menguasai kita. Tapi biarlah Roh Kudus hadir, memberikan kehidupan kita, menuntun kita sesuai dengan rencana Tuhan. Kita datang di tempat ini tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita datang di tempat ini bersyukur untuk memuliakan Tuhan, karena sepanjang minggu Tuhan pelihara. Itulah Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita
pimpinannya mengajarkan kita. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Karena banyak orang biasa menyepelekan hal-hal pertemuannya dengan Tuhan. Langkah demi langkah dia akan menikmati sesuai dengan yang firman Tuhan. Bisa saja hidupnya akan terhilang, namanya dihapus dalam kitab kehidupan. Kita tidak tahu, tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita fokuslah dalam pribadimu dengan Tuhan. Ingatkan keluargamu, ingatkan saudaramu, ingatkan setiap orang yang ada di gereja kita, menasihati kita lewat kita punya WhatsApp, lewat kita punya media. Untuk apa? Supaya jangan terhilang di hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Ajarlah kami, pimpin kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau belajar setia dan taat kepadamu. Jangan padamkan roh kami di hadapan-Mu Tuhan, tapi ajarlah kami untuk semakin menyala-nyala melayani Engkau, di mana Engkau pakai kami, baik itu di rumah, dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis kami, dalam pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Pakai kami sehingga roh-Mu menyala-nyala dan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang baru, atas firman-Mu. Pimpin sertai langkah hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang taruh tangannya bagian dada Tuhan. Berdoa Tuhan, tolong mereka. Tuhan jamah mereka, ubahkan jadi baru Tuhan, untuk hidup berkenan kepada-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau jamah mereka semua, sebab dia telah membuka hatinya untuk mau dipimpin, dituntun dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur atas kuasa kebenaran firman-Mu, dan bersyukur atas karya Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami sebagai orang-orang yang belajar setia dan taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selain hambanya walaupun tidak menghadapi, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan juga keluarga. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kita tetap menjadi jemaat yang setia. Amin ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Informasi
jadwal ibadah kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan, setiap hari Jumat ada ibadah menara doa. Ini bagi seluruh pengerja diwajibkan untuk datang, dan bagi jemaat Tuhan juga yang mau hadir dipersilahkan untuk hadir setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di lantai 12. Dan kita kembali beribadah di tempat ini Bapak Ibu Jemaat Tuhan dalam bulan yang baru di bulan November, dan akan ada perjamuan kudus dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Frans Joseph. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang punya anak-anak boleh ikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, informasi tambahan juga buat anak-anak remaja, semua anak-anak remaja yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi siang hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pagi siang hari ini setiap kami yang hadir, tidak ada satupun dari kami yang dilewati. Semua kami diberkati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyafaat menyerahkan gerejamu GBI Anugerah Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala bersama Ibu Gembala, berikan mereka terus hikmat-Mu, berikan mereka terus kekuatan, kesehatan, berkati kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka tabur di tempat ini, kami percaya mereka juga menuainya berlipat kali ganda. Berkati Bapak Wakil Gembala bersama dengan istri juga, Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan juga urapi terus Tuhan dengan urapan yang baru. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkati juga semua pelayan-pelayan Tuhan, semua pengerja yang terlibat mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Tuhan berikan kami kesatuan hati, berikan kami kesatuan roh. Tuhan biarlah kegerakan demi kegerakan terus Tuhan kerjakan di tempat ini Tuhan. Bersama hamba-hamba-Mu, bersama pelayan-pelayan semua pengerja. Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah ada terobosan-terobosan yang baru Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja-Mu GBI Anugerah. Terima kasih biar Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu, Tuhan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Mereka yang hadir pagi hari ini Tuhan, berkati mereka Tuhan yang sedang bergumul hari-hari ini. Ada persoalan yang mereka hadapi. Tuhan kami percaya Tuhanlah sumber jawaban. Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan membukakan jalan bagi jemaat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu GBI Anugerah. Kami berdoa Tuhan juga setiap program-program ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah menara doa setiap hari Jumat Tuhan memberkati. Ibadah raya setiap hari Minggu Tuhan memberkati. Bahkan ibadah sekolah Minggu pun Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk perencanaan-perencanaan ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menyertai, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa. Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini untuk boleh sama-sama kami memuji menyembah Tuhan. Kursi-kursi yang disiapkan Tuhan penuhkanlah dengan jiwa-jiwa dari utara, timur, selatan, barat kota Makassar Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-Mu GBI Anugerah di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa boleh datang sujud menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan menyerahkan rencana ibadah Natal ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mendahului setiap kami Tuhan. Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tanggal 8 Desember Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik. Berikan cuaca yang cerah untuk umat-Mu boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan kami berdoa memberkati setiap panitia, memberkati setiap koordinator yang ada Tuhan.
Memberkati Tuhan Yesus hamba-hambamu yang akan melayani di tanggal 8 nanti. Tuhan terima kasih, kami berdoa apa yang dibutuhkan semua dana Tuhan Engkau cukupkan dalam nama Yesus. Tuhan Jehovah Jireh bagi kami, Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati mereka yang lalai Tuhan, ingatkan mereka, jamah hati mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah minggu yang akan datang mereka akan kembali beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Mereka yang berulang tahun juga sepanjang bulan ini Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan mereka dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Hotel Grand Maleo ke dalam tangan-Mu. Memberkati pemimpinnya Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang beliau kerjakan Tuhan terus buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati para staf karyawan yang bekerja di tempat ini, berkati semua tamu-tamu yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka juga boleh menikmati damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan kota Makassar ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan melindungi menyertai kota kami Tuhan, memberkati kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Tuhan berkati Bapa, Indonesia Tuhan berkati. Kami berdoa berikan roh takut akan Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa biarlah kedaulatan Tuhan yang akan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Indonesia, dan kami akan melihat hujan pertobatan boleh terjadi. Ada banyak lutut akan sujud menyembah Tuhan, dan ada banyak lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan berkarya dan Tuhan yang berdaulat penuh di atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya Tuhan bangkit berdiri, kita kemudian bagi kita di siang hari. Kita memberikan segala puji syukur bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sudah engkau kerjakan, apa yang sudah engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus dalam menjemput setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan.